Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya untuk belajar tentang PHP. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menerangkan atau menjelaskan tentang variabel beserta dengan komen ya. Seperti biasanya saya sangat menghargai komentar dan juga hal-hal yang bisa membantu agar pembelajaran ini bisa lebih bagus dan menarik lagi. Pertama, kalian aktifkan dulu web servernya. Dan sudah terinstall. Setelah itu dibuka di situsnya, ada bagian localhost. Kemudian apabila kalian sudah membuat virtual host, kalian bisa langsung mengklik virtual host yang sesuai dengan nama host yang ada di komputer. Contohnya adalah ini PHP. Kalau belum, silakan membuat dulu di sini add virtual host. Setelah ini ada, dan ini menuju ke folder yang ada di web servernya. Web servernya ada di sini, di local disk WAM dan www. Kemudian di folder PHP. Di sini kita akan buat file baru menggunakan Notepad++ yang sudah ada sebelumnya di sini. Ya. Kita buat file baru dengan ekstensi atau kode PHP. Apabila kita ingin memberikan komentar terhadap kode dan itu tidak akan tampil pada webnya. Contohnya di sini adalah harus diberi kode yaitu tanda pagar. Ini adalah komentar yang tidak muncul. Kalau hanya satu baris pakai ya, tanda ini. Kalau misalnya ada beberapa baris bisa menggunakan atau tanda bintang atau juga pakai ini juga bisa. Kalau beberapa baris menggunakan garis miring kemudian bintang. Yang itu kemudian baru di bawahnya ada komentarnya. Komentar yang akan disisipkan. Yang terakhir adalah diberi garis. Ya. Jadi tanda ini tidak akan muncul ketika kita menampilkan. Contoh kalau kita mau menampilkan word yang ini tidak akan muncul. Ini kita simpan untuk melihat hasilnya. Contohnya tutorial 2 PHP. Kemudian kemudian klik ya. Jadi yang muncul hanya yang sesuai perintah kita tadi, yaitu print hello world atau pakai echo hello. Jangan lupa titik koma di belakang. Ya di sini. Jadi kata yang ada di sini tidak akan muncul. Ini akan mempercepat ya kita memahami kode yang sudah kita buat dan juga kita rubah ya dari kode yang sudah ada.
Kemudian ketika ada jarak seperti ini tidak akan berpengaruh pada tampilan. Seperti di atas, ketika ini dijalankan, hasilnya tetap di baris di atas. Tapi ini ketika di tab juga sama, hasilnya tetap di atas. Posisi di atas juga sama. Tapi secara kalau kita menggunakan CMS Drupal nanti bisa menggunakan spasi 2 kali ya. Ini adalah standar. Untuk mengetahui standar penulisan di Drupal nanti bisa dicari di Google. Kemudian diberi nama misalnya data ya. Atau bisa dimulai dengan tanda garis bawah gini, atau bisa dimulai dengan kalau angka tidak boleh ya, harus dimulai gini angka langsung menunjukkan kalau ini salah ya, ada tanda merahnya, jadi harus karakter. Lalu kita bisa mulai juga dengan huruf besar ya. Dan di akhir kita beri tanda titik koma. Kita lihat apakah ini ada pesan kesalahan. Kita lihat di browser, itu sudah bagus. Jadi penulisannya sudah benar untuk mengecek variabel tadi. Jadi setelah itu terserah Anda kalau sudah benar mau diapakan variabel tadi. Variabel misalnya mau menyimpan data tadi dengan angka 2. Ketika ada penyimpanan, kemudian data tadi mau kita cetak data variabel ya. Di sini kita mencetak angka 2. Penggunaan data yang kita ini bisa diberi spasi juga, dan itu tidak berpengaruh karena tadi spasi tadi tidak berpengaruh ya dengan tampilan, hasilnya sama. Dan kita juga bisa menjumlahkan misalnya data tadi karena bersifat integer, dengan cerdasnya bisa mendeteksi sendiri. Kalau dalam PHP itu tidak perlu menjelaskan, kita tidak perlu menjelaskan bahwa ini tipe data integer atau double dan sebagainya. Dia bisa mendeteksi sendiri tipe datanya. Seperti di bahasa program yang lain tuh harus mendeklarasikan jenis tipe datanya. Nah, di sini kita menjumlahkan ini, dan di sini nanti juga muncul error ya. Maksudnya bukan koma, ini pakai titik. Jadi bisa menjumlahkan. Jadi antara ini besar kecilnya juga berpengaruh. Tidak bisa kita yang nama variabel kemudian kita ingin mencetak nama variabelnya dengan berbeda. Harus disamakan. Jadi kita terserah mau menyimpan apa datanya, apakah misalnya kalau penggunaan di seperti dalam Facebook itu datanya apa saja, ini apakah temannya atau bukan, true atau false. Nah, itu data-data, jenis-jenis data yang ketika true apa yang terjadi pakai if, jika true, jika false apa, jika itu benar temannya ya apa yang terjadi, dan jika false apa yang sesuatu akan terjadi apa yang ada di dalam program. Begitu penggunaan dari program itu sendiri. Saya juga menggunakan string itu kita juga bisa masukkan
tipe data yang string ya, namanya juga bisa data string. Dan kemudian untuk tata cara penulisannya misalnya harus diberi tanda petik ya, ini adalah data string dan di belakangnya diberi tanda titik koma, kemudian di print data string tadi, bintang data string. Kita lihat di sini hasilnya ya, ini adalah data string. Jadi ini adalah untuk menampilkan data string yang berupa teks. Akan sedikit berbeda ketika data stringnya tadi menggunakan tanda double ya, tanda double. Nah ini ketika ini tanda double agak berbeda ya penggunaannya. Contohnya ketika saya ada, untuk lebih menjelaskan, ada contoh tentang penggunaan teks yang menggunakan double. Ini tidak bisa digunakan untuk menampilkan data. Contohnya ketika di sini ada variabel yang kemudian diberi tanda petik 2 gini, dan itu variabel tadi kita beri nama saja variabelnya variabel. Kemudian variabel tadi ditampilkan di variabel yang lain yaitu literally. Variabel tadi ditampilkan dalam bentuk teks yang tanda petiknya tunggal, variabel gini. Jadi untuk memanggil data variabel ini ya, variabel tidak akan dicetak di layar ya, seperti saya jelaskan tadi, tidak akan. Tapi kalau diberi tanda petik 2 gini, dia akan tercetak di layar. Jadi variabel Andi Yulianto akan dicetak di layar. Contohnya ini ya, jadi ini contohnya. Ini yang pertama tidak akan dicetak, yang kedua itu bisa dicetak di layar ya. Kita simpan tadi string double ya, cari filenya di sini ya. Jadi variabel yang tadi yang pertama mestinya kan muncul ini, tapi karena ininya tanda petik 1, ininya jadi tidak keluar, variabelnya tidak dicetak di layar. Sedangkan yang bawahnya variabel yang ini dicetak di layar ya. Makanya ketika untuk hal ini yang umum digunakan adalah selain mencetak menggunakan ini, menggunakan tanda petik 2 yang kadang itu membingungkan. Bila di Drupal itu ada ini untuk menampilkan bisa menggunakan tanda petik 1 yang asal di belakangnya ini ada spasi dan spasi, ada titiknya juga, ada titiknya. Jadi ada titiknya ya, walaupun tidak ada spasi nggak masalah. Ini ada spasi. Jadi kita cetak, iya, ini kan tetap muncul variabelnya. Jadi ini beri spasi agar memberitahu kalau ada titiknya. Jadi sama hasilnya. Selain itu juga penggunaan variabel yang berupa string tadi yang berbeda antara double dengan satu petiknya. Selanjutnya juga contoh yang lain untuk menampilkan karakter tertentu ya. Sebab ketika ada perintah print, ada script di dalamnya, itu browser tidak mau menampilkan. Contohnya ketika ada ini contoh ini jadi yang ini tidak muncul di bawahnya. Yang tutorial 2 ya.
di bawah ini tidak muncul, tulisan script ini tidak muncul. Makanya agar muncul, karena ada datanya itu ada data yang berupa script, maka untuk memunculkan adalah dengan menggunakan special character ya, print HTML special character seperti ini. Ketika nanti ditampilkan, jadi muncul scriptnya. Selain itu juga misalnya untuk menampilkan teksnya itu tidak ingin dilihat, penandanya tidak ingin dilihat, menggunakan ini script text ya, script text. Contohnya di sini sudah ada ya, jadi scriptnya tadi tidak terlihat seperti contoh yang di awal tadi yang ini ya, untuknya. Jadi ini beberapa contoh penggunaan string yang berhubungan dengan CMS Drupal nanti yang akan kita kembangkan. Semoga bisa memahami tentang penggunaan dari beberapa teks pada PHP tadi yang berhubungan dengan aplikasi atau program PHP nanti yang akan kita kembangkan. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan atau kirimkan melalui komentar, dan jika misalnya menyukai video ini silakan klik like dan klik tombol subscribe, dan kita lanjutkan pada tutorial video pada pertemuan berikutnya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.